Selamat datang di 789 Podcast Living Creative Mind. Kembali lagi nih sama kami. Aku Risa MJ. Dan aku Nuraza Rindu. Nah, biar nggak ketinggalan konten dari kami, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube kami di Sengkuyung Pictures. Dan follow juga Instagram kami @sengkuyung.pictures. Jadi pantengin terus biar gak ketinggalan ya. Di episode kali ini kita udah kedatangan seorang wanita cantik nih, Nahla, soalnya Ulya. Yeay, selamat datang Lala. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sedikit lega karena habis selesai UAS dan deadline kemarin udah selesai untungnya. Alhamdulillah. Terus terima kasih udah diundang ke podcast dari Sengkuyung Pictures. Yeay. Terima kasih. Oke, nah kalau sekarang kegiatanmu ngapain aja nih? Sekarang masih sebagai mahasiswa, sebagai freelance, ya belum terlalu tekun sih freelance, cuman kalau lagi butuh uang ya. Jadi ya masih Ilustrator baru nih. gitu. Ya, ilustrator. Masih bidangnya ilustrasi sih. Oke. Mungkin bisa perkenalan dulu nih untuk menggambarkan kamu nih siapa sih? Ya, nama saya Nahla Sania Ulya, panggilannya Lala. Umur 20 tahun. Masih mahasiswa kuliah di ISI Yogyakarta. Saya jurusan desain komunikasi visual, seni rupa. Ya, masih belajar, masih mahasiswa. Semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Jadi kamu itu suka gambar dari umur berapa sih? Kalau mulai gambar ini dari kecil, dari playgroup paling ya, karena kan kita emang dari kecil itu udah diajarinnya menggambar dan bermain ya, itu baru mulai menggambar. Cuman kalau tekunnya baru ngerasa kalau wah kayaknya aku suka gambar nih, itu di SD mungkin ya, karena SD kan udah ada bidang lain nih, anak-anak udah ada IPA, IPS, udah belajar olahraga, jadi mungkin mereka kayak udah ke bidangnya masing-masing. Nah aku ngerasa kayak aku nih suka gambar gitu. Berarti diseriusin di Iya, SD kayak gitu? udah mulai kayak aku gambar aja nih daripada matematika gitu, kayak aduh enggak gitu. Apa sih yang membuat kamu pengen banget nih masuk jurusan ISI DKV? Sebenarnya nih ini ada ceritanya. Jadi sebenarnya aku masuk ISI nih, aku mau banget masuk ISI karena aku suka menggambar nih, awalnya gitu kan, sesimpel itu. Terus aku lebih suka melukis awal-awal itu. Jadi lebih suka melukis? Iya, belum, masih manual yang tradisional, Iya. yang Pakai kertas iya dulu pakai kertas gitu kan. Nah ini nih aku mau masuk ISI nih jurusan seni murni awalnya. Iya benar. Nah jadi sebenarnya DKV itu pilihan kedua. Oh Nah, iya. jadi ceritanya aku mau masuk seni rupa, aku bilang orang tua dulu kan. Cuman orang tua kayak kurang setuju, kayaknya yang lain aja, jangan yang seni rupa. Aku juga kurang tahu alasannya kenapa, cuman coba yang lain gitu. Jadi akhirnya aku milih DKV. Dan DKV ini aku masukin pilihan pertama, pilihan kedua tetap seni murni. Nah karena di kampusku ini kan DKV ini lumayan terkenal gitu ya di Indonesia. Nah aku mikirnya gini, mungkin kayaknya sih aku pilihan pertama tuh nggak mungkin masuk gitu karena gugur, jadi ntar aku masuk ke pilihan kedua gitu. Itu rencanaku sih, cuman ternyata ya bersyukur sih, maksudnya nggak nyesel juga, aku akhirnya ternyata lolos gitu, masuk ke DKV, desain komunikasi visual gitu. Berat gak sih kuliah di ISI? Kan mahasiswanya tuh kayaknya kompetitif banget ya, atau mungkin juga pergaulannya kan kita tahu sendiri kayak gitu. Kalau susah, iya jelas susah ya. Semua kuliah itu susah sih. Maksudnya ada bidang yang kita mungkin agak kesulitan untuk dikejar gitu. Tapi karena teman-temannya sportif, teman-temannya juga memotivasi untuk kita lebih ayo bisa gitu belajar. Ya tentu susah. Jadi saling dukung antar Iya, teman. saling dukung, saling belajar juga, karena kalau di situ nggak diajarin, kalau di kampusku itu nggak diajarin kayak misal tutorial gitu, nggak ada sama sekali. Oh, belajar sendiri. Kita belajar sendiri. Nah belajar sendirinya itu biasanya kita kayak ke temen gitu, tolong dong ini gimana caranya gitu. Bener-bener dari nol. Aku pun kalau di DKV kan aku nggak bisa digital awalnya, digital nggak bisa.
Nah itu aku belajar sendiri, minta tolong teman. Maksudnya mereka tuh menginspirasi, membantu gitu. Emang kompetitif tapi tetap saling dukung juga. Kalau dukungan orang tua nih, kan ada beberapa orang tua yang nggak mendukung anaknya di bidang seni, apalagi seni gambar nih kan. Saya sendiri pun mengalami orang tua dulu bilang, kenapa masuk harus yang bagian gambar-gambar, lukis-lukis, emang ada uangnya. Nah, kalau di kamu gimana nih? Kalau orang tua aku sih 100% dukung. Walaupun awalnya juga seni murni kayak nggak tahu kenapa kok nggak mau mendukung gitu, tapi di DKV ini ku jelasin, jadi aku pokoknya DKV ini unggulnya begini, bisa masuk bidangnya banyak, maksudnya medianya luas gitu. Akhirnya dukung 100% sampai sekarang, dan ya alhamdulillah masih didukung sampai sekarang. Tanggapan orang sekitar kamu tentang pilihan hidup kamu yang masuk ke isi DKV menggambar gitu kan, dengan ya pasti teman-teman beda kan. Risa aja yang temanmu sendiri ini kan masuk komunikasi gitu, gimana? Kaget nggak mereka tiba-tiba kok masuk isi atau gimana? Enggak sih, karena emang udah pada tahu kalau ya aku nih sukanya yang menggambar gitu, jadi jadi enggak ada kayak terkejut gitu, enggak. Jadi teman-teman pada dukung. Iya, pada tapi dukung mungkin juga, kita cuman, jadi ini sih pengen belajar juga tuh loh. Jadi kita pengen belajar mungkin gimana sih ajarin caranya bikin ilustrasi di Adobe gitu. Iya. Ya biasanya Risa itu kadang tanya-tanya juga gitu. Kalau awalnya sengaja atau disengaja sih bisa terjun di dunia ilustrasi mungkin, atau karena emang kamu di DKV nih, atau sebenarnya kalau misal kamu emang belajar awalnya kan di kertas tuh manual, gambar manual, nah Lukis-lukis gitu. Mungkin kedepannya tuh sebenarnya emang kamu tuh bakal pengen belajar ilustrasi gitu loh. Jadi awalnya ya karena aku lebih suka manual tradisional, suka melukis, cuman sebenarnya itu lebih ke nggak sengaja sih, karena aku masuk ke desain komunikasi visual juga kayak bejo-bejoan gitu, kayak wah aku lolos gitu. Ya akhirnya aku ya terpaksa harus belajar, harus ngejar teman-teman yang udah dulu udah SMK, jadi udah lebih berpengalaman gitu. Jadi aku tapi emang penuh Perjuangan ya, atau gimana? Ya. Maksudnya ya karena DKV ini kan luas ya, terus ada ilustrasi, ada desain grafis, ada animasi, motion grafis, dan itu aku harus belajar semua gitu. Dan itu menurut aku ya agak sulit, agak penuh perjuangan, karena teman-teman tuh udah bisa gitu, aku belum gitu, aku masih manual. Tapi sebenarnya ada dosenku yang bilang kalau manual ini penting gitu. Nah karena itu aku belajar digital, dan manualku udah lumayan mungkin mateng, karena semester awal ini masih semuanya serba manual. Harus mateng dulu gitu. Jadi aku mungkin ya udah, karena udah sering manual, mungkin jadi manualnya udah ya lumayan, cuman digitalnya yang perlu dikembangin. Dan untungnya karena manualku udah lumayan, jadi digitalnya ya gitu. Jadi emang harus seimbang, kalau mau digital baik, manual mungkin harus jadi manual itu penting gitu. Tapi pernah nggak sih gitu diremehin awal-awal itu pas kamu bikin ilustrasi awal lu, misal kayak masih ya amatir lah gitu, jadi sama temen tuh kadang diremehin gitu, pernah nggak sih? Waktu SD, waktu kecil gitu? Enggak, kalau meremehin enggak sih, cuman mungkin ngerasa insecure kayaknya ya, karena maksudnya yang lain akademis, yang lain kayak ada yang udah belajar digital dan mereka keren banget, udah bisa menghasilkan uang. Dulu ya pas awal-awal itu aku masih gini-gini aja, masih manual, masih pensil, masih kertas gitu, kayak primitif gitu. Cuman ya sekarang udah mulai belajar bisa dua-duanya gitu. Dari sekian aspek yang kamu sebutin tadi, ilustrator, terus desain grafis, terus animasi, kamu lebih condong kemana? Ilustrasi sih, karena itu kan menggabungkan yang manual, maksudnya dari tradisional bisa ke digital, dan itu
Dan kalau di ranah DKV itu kan harus bisa mengkomunikasikan sesuatu gitu. Aku juga maunya itu bikin ilustrasi yang enggak cuman estetis gitu, maksudnya estetik gitu, maunya yang bisa mengkomunikasikan sesuatu. Jadi agak belajar di DKV itu nggak harus yang estetik doang, harus bisa mengkomunikasikan sesuatu, harus mengedukasi atau bisa ngasih sesuatu gitu ke audiensnya gitu. Jadi ada maknanya gitu ya gambarnya, ngasih pesan lah gitu. Oke, baik Lala. Setelah ini kita bakal lanjut lagi, tapi kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau referensi kamu dalam menggambar nih siapa sih? Mungkin dari orang luar atau dalam negeri gitu? Kalau referensi itu, yang namanya referensi itu kan luas banget. Mau dari siapapun dan apapun, bidang apapun, mau penyanyi, mau aktor, aktris, itu semua bisa jadi referensi. Aku sebutin beberapa aja ya. Jadi ada nih channel YouTube dari Jerman, namanya Kurzgesagt. Kurzgesagt, agak susah namanya. Itu emang ini nih, mereka ini membahas tentang apapun sih, tentang filosofi, tentang psikologi, tentang sains, tentang biologi, perang, apapun itu dibahas. Dan dia ini nyampeinnya berupa animasi kayak motion grafis gitu. Nah itu menarik banget, dan yang bikin betah nonton itu karena mereka ini naratornya ini enak banget didengerin gitu, dan animasinya tuh luas gitu. Jadi aku suka banget nonton itu, dan itu menginspirasi banget sih, karena mereka membahasnya itu benar-benar mengedukasi, nggak cuman kayak yang nggak jelas gitu loh. Ya, menurut aku itu channel YouTube itu satu. Terus ada lagi dia ini desainer grafis cewek, namanya Malika Favre, dari Prancis orang. Nah ini nih dia di bidang yang flat design, jadi dia vektor gitu. Cuman kerennya ini, dia ini main di negative space. Tahu kan kalau desain itu kan ada main negative space, kayak simple, cuman mereka ini mengundang kayak ambiguitas, kayak dualisme. Jadi kita kayak mikir, oh ada meaning di balik itu, padahal simple banget, bener-bener cuma 2 warna, 3 warna, tapi itu menarik banget. Sering bikin kayak artbook gitu, menurut aku itu keren banget dia. Terus ada lagi siapa ya? Dari Indonesia. Ada nih mungkin kalau yang suka gambar, yang suka ilustrasi pasti kenal Wasana Haikal. Wasana Haikal. Nah ini emang dia masternya di bidang ilustrasi. Kalau bisa orang yang suka ilustrasi pasti tahu nih Wasana Haikal, karena dia ini expert di bidangnya, bener-bener bisa eksperimental juga, bisa animasi, bisa, dan ciri khasnya tuh dapat banget menurut aku. Itu Wasana Haikal. Terus ada lagi sebutin berapa nih? Boleh banyak. Satu lagi ya. Diana Rikasari, itu dia ini fashion designer. Nah dia ini yang punya all shop atau pokoknya shop gitu, fashion gitu, namanya I Wear Up. Itu juga keren banget karya-karyanya ini. Jadi dia baju cuman dimodif bener-bener kayak customize gitu, dan warnanya tuh ceter cuman unik banget. Jadi dia ini bener-bener nggak biasa orangnya, kayak kacamata pun harus dikasih apa, terus baju diapain, sepatu diapain, dijahit, bener-bener di customize, dan itu keren banget menurut aku. Itu nginspirasi banget gitu loh. Jadi nggak harus dari seorang ilustrator atau orang seni. Iya, emang seorang desainer juga bisa ya nginspirasi kamu ya. Ya dari apa aja sih, referensi itu emang banyak, dari film, dari musik gitu. Kalau aku lihat di feed Instagrammu nih, kan gambaranmu tuh stylenya tuh unik gitu. Gimana sih cara untuk menemukan style gambar gitu? Nah, style menggambar ini emang mungkin bagi orang yang suka ilustrasi ini susah banget nyarinya menurutku. Aku juga sebenarnya masih bingung apakah ini styleku. Maksudnya teman-teman pada bilang kayak ini stylemu banget, padahal aku mikir kayaknya ini bukan styleku deh. Maksudnya aku masih sering nyonto-nyonto, maksudnya. Nah, cari style gambar itu emang awal-awal masih harus kayak cari referensi dan
mungkin awal-awal masih sering kayak nyontoh-nyontoh orang gitu, dan itu sebenarnya nggak apa-apa, itu hukumnya nggak haram gitu, maksudnya boleh kita nyontoh-nyontoh gitu untuk mengembangkan style gambar kita sendiri. Dan ya mungkin harus sering-sering eksplorasi, misalnya kita mau yang matanya titik doang atau apa, itu ntar bisa jadi style gambar. Sebenarnya aku sendiri masih kayak belum yakin ini style gambarku nggak sih kayak gitu, apa masih bisa dikembangin lagi, apa masih kurang. Menurut aku sih masih kurang sih, cuman banyak yang bilang kalau itu udah styleku cuma gitu. Masih. Kamu lebih suka gambar manual pakai kertas, cat krayon gitu, atau gambar digital? Untuk saat ini? Untuk saat ini ya. Untuk saat ini tentunya digital, karena kuliah juga maksudnya awal-awalnya pun kepaksa gitu harus bisa digital karena emang formatnya lebih ke digital. Cuman manual ini juga sebenarnya nggak buruk gitu. Maksudnya kalau sekarang kan yang serba digital, maksudnya udah komputer apa-apa online gitu kan. Mungkin lebih yang belajar gambar di digital ini lebih menang, lebih unggul kayaknya kan. Cuman manual ini penting gitu loh, maksudnya kalau kamu lebih baik bisa dua-duanya. Cuman aku mungkin untuk saat ini lebih prefer ke digital. Kalau biasanya satu gambar itu butuh berapa lama sih untuk menghasilkan karya itu gitu? Kalau durasi untuk gambar itu, misal dari yang gambar konsep, manual dari berapa, konsep. terus yang digital tuh berapa gitu. Nah kalau durasi buat gambar ini tergantung gambar apa. Misalnya kalau dapat pesanan suruh gambar potret, itu mungkin sekali duduk bisa jadi. Maksudnya kalau potret kayak orang doang setengah di gitu, kanvas itu atau di kertas di kertas apapun, mau kertas atau enggak digital, itu bisa sekali duduk jadi. Itu kalau portrait kan karena cuma nyontoh kan. Cuman kalau misal kayak ilustrasi yang wah gitu, itu yang lama ini malah di konsep sebenarnya. Iya, karena kan kita harus kayak aku nih mau bikin apa, yang seperti apa, warnanya gimana, nyusunnya gimana, menyampaikan pesan ini lewat apa, lewat gambar apa gitu. Mungkin jadi lebih lama di konsep, dan gitu. Mewarnainya juga sih agak lama. Bisa paling kalau nonstop ya, kalau dihitung nonstop mungkin 5 jam, 4 jam. Wah, cepet ya. Itu cepet ya? Cepet sih. Ya paling pol ya seharian. Cara kamu buat ngembangin bakat kamu tuh gimana sih? Maintenance waktu dari kamu awal sampai sekarang itu gimana? Maintenance bakat. Waktu kamu antara, kamu kan juga kuliah nih. Oh ya. Kalau dulu kan pelajar SMA, terus gimana caranya kamu maintain waktu, sedangkan kamu juga harus ngembangin bakatmu gitu. Kalau dari SMA ya. Nah ini susah banget sih menurutku karena kan aku susahnya ini kerasa banget pas SMA, karena SMA kan udah ada maksudnya IPS ya, banyak tugas, terus ada event segala. Jadi kayak, dan di SMA aku dulu ini seni tuh kayak nggak ada. Maksudnya kan kalau ada pelajaran pelajaran apa sih, seni rupa, seni budaya, seni budaya ya. Seni budaya. Nah seni budaya itu kalau di SMA aku nih nggak ada yang, bukan yang kayak menggambar gitu, menari kan, menari. Aku agak kesusahan sih ngembangin, karena aku nggak punya circle yang suka menggambar di situ. Jadi aku harus belajar sendiri gitu, otodidak. Jadi kamu tuh belajarnya otodidak, nggak pernah ikut les atau? Aku otodidak, tapi dulu pernah les sih pas SD kalau nggak salah. Itu aku ikut les kayak mewarnai pakai krayon itu cuman seminggu nggak nyampe, cuman 3 hari. Itu aku kurang betah karena aku susah bersosialisasi, kayak karena yang di sana pas itu tuh aku ingat banget tuh udah pada kenal satu sama lain, dan aku baru gitu, aku kayak kurang nyaman, jadi aku langsung keluar. Itu baru 3 hari langsung keluar, langsung belajar sendiri gitu. Itu belajar juga otodidak, lihat di internet atau di YouTube gitu-gitu? Iya, belajar dari internet. Dari internet sih sendiri, dari internet semuanya. Karena temen juga, maksudnya yang suka gambar
pas SMP SMA kurang banyak, Iya. kurang banyak. Nah, kalau di Instagrammu kan di situ kamu sering nih bikin fan art. Nah, pernah nggak sih bikin fan art itu buat seseorang tokoh atau artis gitu dan dinotis sama mereka nih gitu? Ya, itu bukan sebuah permintaan kan, cuman maksudnya aku bikin senang-senang aja Iya, gitu kan, senang senang-senang aja. Pernah sih dinotis, dinotis itu di apa sih di repost di story-nya beliau, udah senang banget rasanya ya. Ya, terus ada juga yang komen juga, yaitu sebenarnya itu hal kecil itu memotivasi gitu sih Iya. buat lebih, wah aku harus bikin lagi gitu. Dan itu juga fan art itu kan kalau aku kan bikinnya cuma buat senang-senang doang. Cuman itu senang-senangnya itu tuh melatih juga, melatih biar pasti. lebih luas, lebih lancar, lebih bisa memanage coloring gitu. Misalnya aku mau belajar yang lain, painting gitu-gitu. Kamu pernah ikut lomba apa aja sih selama ini? Kalau lomba banyak banget, yang dekat-dekat aja ya. Boleh. Yang dekat-dekat ini aku ikut, jadi itu Bolu International Art Hall, itu dari Turki. Aku nge-submit karya itu sebenarnya juga aku agak mepet juga karena aku pas itu kuliah juga. Pas itu aku kuliah dan aku cari referensi sebanyak-banyaknya yang Turki yang jadi itu lomba poster dan itu isinya itu harus merepresentasikan Turki gitu. Ada apa aja sih di Turki, terus yang unik dari Turki itu apa, jadi dibikin poster ilustrasi gitu. Nah, aku submit karya dan nggak menang. Cuman terpilih jadi 60 besar kalau nggak salah, dimasukin ke katalog buat apa sih, pameran. Jadi mereka ngadain pameran, terus beberapa karya yang dipilih ini dimasukin ke katalog gitu. Itu terus kalau ikut lomba banyak tapi nggak menang juga sih, banyak. Terus yang deket ini ada itu ilustrasi produk desain Good Day. Nah itu ini aku merasa kayak sebuah kehormatan banget sih bisa ikut karena kebetulan pas lagi liburan, lagi nggak kuliah dan temanya ini kan tentang pandemi terus. Jadi maksudnya aku punya waktu untuk cari referensi gitu karena libur kuliah. Ini dan Good Day ini perusahaan yang lumayan besar. Dan itu setiap tahun kalau nggak salah yang ngadain kompetisi itu setiap tahun, dan yang sebelumnya aku belum sempat ikut dan kayaknya nggak bisa ikut gitu, kayak nggak bakal menang juga. Yang tahun ini alhamdulillah aku ikut dan alhamdulillah terpilih sebagai finalis, 25 finalis. Ya, menang finalis aja sih. Karena yang empat juara itu kayaknya terlalu tinggi sih menurut aku, kayak levelnya jauh di atas. Pernah nggak sih dari gambar kamu bisa jalan-jalan kemana aja gitu? Misal ke luar negeri atau ke luar kota gitu? Belum sih, cuman pas kapan itu ada kesempatan, cuman akunya yang nggak bisa pas itu. Jadi dulu itu pernah ada pameran apa ya di Solo. Aku submit karya sama temanku, jadi project kolaborasi. Aku melukis gitu sih sama temen. Cuman kan itu dipajang tuh di pameran di Solo. Cuman aku nggak bisa ikut pas itu, kayak masih sibuk kuliah gitu sih. Jadi belum sempat kalau keluar gitu. Sayang sekali. Iya, sayang sekali. Kalau di bidang seni gambar nih, ada gak sih target pencapaianmu ke depan tuh gitu, apa gitu? Target untuk aku sendiri ya. Aku pengen meluncurkan buku ilustrasi. Wow. Semoga. Amin. Terus aku pengen bikin project sendiri kayak animasi pendek gitu, karena aku baru belajar animasi juga baru-baru ini karena kepaksa kuliah juga. Jadi aku belajar animasi, aku pengen bikin short animation gitu kalau bisa sih, kalau memungkinkan. Semoga bisa.
Kalau project yang paling berkesan yang pernah kamu ambil itu apa? Ada, ini sebenarnya project pesanan sih sebenarnya, tentang buku ilustrasi anak gitu. Sudah terbit bukunya? Belum. Jadi Sebenarnya masih dalam pengerjaan. Cuman aku iya. aku senang gitu kalau ada ilustrasi, karena sebelum ini tuh pesanan yang ilustrasi tuh justru malah sedikit, padahal aku kan bidangnya di ilustrasi. Maksudnya aku ngerasa aku lebih baik di ilustrasi daripada desain grafis. Cuman pesanan yang aku dapat nih kebanyakan malah yang desain grafis gitu, yang kayak bikin konten atau bikin desain baju, desain tote bag gitu. Nah, ya terus aku dapat ilustrasi ini kayak seneng banget, dan itu kan buku ilustrasi anak gitu. Jadi yang bolak-balik ada gambarnya iya yang berwarna gitu. Aku seneng banget gitu dapat project itu sih. Masih dalam pengerjaan. Semoga terbit juga. Amin. Dibeli kalau ada. Oke, siap teman-teman. Nah, berarti pada akhirnya menggambar ini tuh sebagai hobi kamu atau pengen jadi sebuah profesi nih? Hobi yang beruang gitu. Iya, kalau bisa ya dua-duanya, karena dulu kan suka menggambar, sampai sekarang juga masih suka. Dan kalau justru malah lebih bagus nggak sih kalau misal kita punya hobi dan hobi itu menghasilkan uang. Iya itu kan lebih enak gitu, maksudnya kita bisa enjoy gitu. Justru malah yang susah ini malah kuliah sih. Kalau kuliah kan kita harus ditentuin tugasnya, misal tugasnya ini kita harus bikin itu, justru kita malah jenuh gambar itu, maunya gambar yang lain gitu, mau yang bebas gitu. Ya gitu sih salah satunya. Cuman tapi pengen gak sih kayak, kan tadi kamu pengennya ya hobi tapi beruang nih, tapi pengen gak sih gambar itu tuh menjadi profesi utama gitu loh? Jadi yang utama nih pengenmu tuh apa gitu? Apakah yang berhubungan dengan gambar juga, atau mungkin kamu juga bakal kepikiran jadi usaha apa gitu loh? Ya sih, sebenarnya ilustrator aja udah seneng, maksudnya ilustrator yang punya nama, karena kalau misalnya udah punya nama nih ngasih pasti banyak juga yang datang, dan projectnya kan lain-lain gitu loh. Nah, yang paling susah itu justru mengembangkan namaku ini loh, ini sebagai ilustrator ini, terus dapat pesanan yang banyak, itu yang susah sih. Oke, baiklah, setelah ini kita break dulu ya. Oke. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang kita mau main rapid question nih. Harus jawab cepet ya. Oke. Lebih suka gambar pakai pensil atau lukis? Lukis. Laptop tiba-tiba hang atau kehilangan mood? Kehilangan mood. Oke, lebih dikenal orang atau karyanya? Karyanya. Hitam putih atau berwarna? Berwarna. Malika Favre atau Wastana Haikal? Wastana Haikal. Oke, alasannya kenapa? Yang dari mana dulu nih? Wastana Haikal? Yang Wastana Haikal. Mungkin karena kalau Wastana Haikal nih kan Indonesia, mungkin lebih ngarep gitu, mungkin siapa tahu ya kalau aku udah punya nama bisa collab. Wah, amin. Ya gitu, terus juga ya lebih deket aja sih, jadi ngerasa kayak, dan dia kan lebih ke ilustrasi gitu. Kalau Malika Favre kan ke graphic design gitu. Mungkin aku lebih ke Wastana sih. Kenapa lebih suka gambar pakai lukis? Karena berwarna yang pertama. Dan lebih bisa eksperimen sih, maksudnya kan nyampur warna kan butuh waktu juga, terus seru gitu menurut aku. Maksudnya kotor-kotor kan kalau pensil cuman hitam doang, kalau lukis kan bisa nyampur warna, asik, terus brushnya beda-beda gitu. Menurut aku lebih menarik painting sih, lukis. Nah, ketika kamu gambar nih, itu tuh berdasarkan imajinasi kamu atau berdasarkan yang apa kamu lihat gitu? Sebenarnya apa yang kamu lihat sama yang imajinasi ini berhubungan sih. Dan kamu kalau gambar awal-awal dari kita TK kita gambarnya apa? Gunung, ada matahari, ada sawah, ada jalan. Itu kan berdasarkan apa yang kita lihat. Nah, dari apa yang kita lihat ini berkembang jadi imajinasi. Misalnya kita lihat orang
ada orang, ada kucing gitu. Gimana kalau kita bikin kucingnya terbang atau kucingnya jadi raksasa gitu? Itu bisa jadi ya hal-hal kayak gitu. Apa yang kita lihat tuh bisa berkembang ke imajinasi. Pernah gak sih kamu tuh ada di titik jenuh, bosan dan nggak mau gambar lagi dan butuh waktu untuk mulai gambar lagi gitu? Oh, tentunya pernah. Terutama tugas kuliah, ya ampun, itu tugas kuliah kan udah gitu-gitu aja, ada aturannya, harus gini, harus sesuai brief. Sedangkan kita kan maunya yang bebas, aku maunya nggak mau yang kayak gitu gitu. Nah, jenuh sih, cuman pasti ya kalau aku nggak ngerjain nggak lulus dong. Terus aku harus ya emang harus harus dilawan sih rasa jenuh itu. Ya mungkin yang bisa melawan rasa jenuh itu menurut aku, kalau bagiku sendiri ini teman-temanku yang lain. Teman-temanku yang lain ini menurut aku benar-benar jauh di atasku. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak sejajar gitu sama mereka, karena mereka udah berpengalaman, ada yang udah kerja, ada yang punya proyek besar, sedangkan aku ngerasa kayak aku gini-gini aja, walaupun aku punya proyek pun mungkin nggak sebagus mereka atau gambarku nggak sebagus mereka. Jadi mereka tuh memotivasi aku, padahal walaupun nggak secara verbal gitu ya, cuma aku ngelihat mereka itu kayak mereka hebat, aku juga harus bisa gitu. Jadi itu mendorong gitu, kayak ayo jangan mau malas-malesan gitu, harus dilawan sih. Pernah nggak pas kamu cari mood itu tuh kayak misal makan nih, atau makan coklat, atau dengerin musik gitu? Maksudnya harus kalau pas cari mood gitu loh. Iya. Itu apakah kamu tuh juga pengen makan dulu deh biar mood, atau dengerin musik dulu gitu? Iya, biasanya dengerin musik sih, kayak aduh nggak mood nih, aku dengerin musik dulu, nyanyi dulu, nari dulu. Terus nonton film sih, paling sering tuh nonton, kayak lagi jenuh nonton film, rewatch film gitu. Menurut aku kayak lebih tenang. Terus ntar mungkin setelah itu baru nanti, apalagi kalau kelamaan tuh ntar waduh aku kok nonton terus, kok kayaknya harus kebablasan gitu kan, kayak aku harus aduh jangan nonton dulu, terus udah harus habis itu gitu. Biasanya termotivasi gitu, tiba-tiba kayak wah bangkit gitu, terus mulai ngerjain lagi. Oke. Jadi gambar yang biasanya tuh gambar itu senang malah jadi sepaneng karena tugas kuliah. Iya benar. Kalau menurutmu dari sekian ras di dunia, ras mana yang paling susah buat digambar? Anatomi ya. Kalau aku malah sulitnya gambar kayak bule gitu sih. Karena kalau biasanya nih orang yang suka gambar nih biasanya berawal dari yang anime gitu, Asia gitu kan. Biasanya Asia, jadi yang lebih dekat dari kita biasanya yang gambar. Terus aku kalau bule itu malah kesusahan, nggak tahu kenapa, karena mungkin hidungnya yang mancung atau gimana. Menurut aku susah sih, kayak struktur wajahnya biar orang-orang tahu kalau itu bule. Itu tuh susah menurut aku. Maksudnya aku gambar ini tuh bule, tapi orang-orang lihatnya nggak bule gitu. Menurut aku susah sih. Kalau suasana yang paling sulit tuh apa sih? Mungkin suasana seperti pemandangan gitu ya? Enggak, gambar suasana. Di gambar suasana kan ada tumbuhan, terus ada manusia, terus ada kayak latar tempat, terus perspektif dan sebagainya gitu. Terus ada ekspresi juga. Buat kamu yang paling sulit digambar tuh bagian mana? Background, kayak bukan gambar suasana, apa ya, kayak bangunan, arsitektur paling susah menurut aku sih. Sama karena harus penuh ya? Iya, kayak harus penuh dan harus simetris, komposisinya itu seimbang, perspektif. Menurut aku paling susah di situ sih. Jadi paling seneng anatomi sih. Maksudnya gambar hewan, gambar orang, menurut aku itu seru karena meliu-liu gitu. Anatomi kayak kucing kan beda-beda gitu, kayak binatang-binatang beda-beda. Kalau rumah kan ya gitu-gitu aja, maksudnya lurus kotak, harus simetris, perspektif. Menurut aku itu susah. Aku masih belajar sampai sekarang sih, masih belajar dan masih susah menurut aku sih. Dari satu tubuh manusia tadi yang disebutkan kan, kayak manusia dan hewan, anatomi lah gitu, bagian mana yang paling sulit digambar? Tangan, kaki. Susah sih menurut aku. Kayaknya nggak cuman aku, banyak orang ilustrator yang suka gambar gitu, gambar tangan tuh sulit. Kayaknya nggak cuman aku juga, karena kenapa ya, nggak tahu kenapa susah aja, karena
jari itu kan beda-beda panjangnya, tapi volumenya sama. Menurut aku susah, apalagi kaki sih. Jadi biasanya kalau nggak mau gambar tangan ditutup apa gitu. Biasanya gitu. Menurutmu tantangan terbesar masa kini sebagai seniman itu apa? Sebagai tantangan ya, karena di era digital ya, menurut aku yang menjadi tantangan itu platform digital, kayak misalnya aplikasi. Kan sekarang mungkin ada yang aplikasi yang memudahkan orang untuk apa ya, kayak gambar tuh mudah, tau gak sih, kayak mendesain, kayak ya adalah aplikasi gitu tuh. Ya cuma tinggal tempel. Iya cuma tinggal tempel kayak comot-comot terus dipasang, dijadiin satu, jadi wow gitu. Kadang sebagai desainer ya, sebagai ilustrator, aku ngerasa kayak apa ya, dicurangi. Kayak dicurangi, tapi sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Maksudnya yang namanya kemajuan teknologi kan pasti bakal terus berkembang, bakal terus maju. Jadi yang namanya platform kayak gitu bakal ada, dan ya kadang kayak ngerasa takut kalau jasa kita tuh kayak bakal punah atau bakal kayak nggak ada yang makai gitu loh. Cuman takut gitu sih. Karena perkembangan tadi. Iya, perkembangan teknologi gitu. Nah, mungkin kamu bisa kasih tips nih buat orang di luar sana yang baru belajar gambar biar bisa semangat mengembangkan bakatnya lah gitu. Ya, jadi aku pernah dengar ada orang ngomong kalau menggambar itu bukan bakat, melainkan banyak-banyaknya berlatih. Aku agak setuju sama statement itu, karena ya itu, kita kan berawal dari gambar kita tuh sama, awal-awal gunung gitu kan. Terus kita mau bidangnya kemana, passionnya kemana, itu menurut kita sendiri. Sebenarnya kalau kita banyak berlatih, banyak cari referensi, pokoknya banyak sering-sering menggambar, itu bisa jadi karya yang hebat, dan sebenarnya kamu tuh bisa jadi ilustrator kalian semua gitu. Jadi banyak-banyakin referensi sih yang paling penting kalau menurut aku. Menurut kamu hal apa aja yang perlu banget nih diketahui buat orang yang mau belajar gambar? Pemula. Ketahui dasar-dasarnya dulu. Kayak misal kalau kamu misalnya mau jadi desainer grafis yang megang digital gitu, mungkin lebih baik tahu dari manual dulu. Maksudnya kalau misal tergantung kamu nih mau jadi apa. Misalnya kalau mau belajar yang kayak gambar suasana yang bagus gitu, kayak suasana Haikal gitu misalnya, ya kamu harus paham dulu anatominya gitu, belajar satu-satu gitu. Emang prosesnya lama banget bertahun-tahun, nggak mungkin bisa cepet banget selesainya. Cuman ya itu prosesnya dan latihannya itu bakal terbayar kalau sering-sering dilatih, sering-sering cari referensi, itu pasti bakal. Nah, tadi kan kamu bilang ke DKV itu tuh sebenarnya nggak sengaja ya. Nah, keluh kesahnya kuliah di DKV itu apa sih? Kalau kesahnya itu tugasnya banyak enggak sih? Sebenarnya kalau tugas banyak itu semua kampus juga pasti ya, semua jurusan itu pasti banyak sih. Aku kurang percaya diri sih, itu personal sih. Tapi ya aku kurang percaya diri sama aku sendiri, karena teman-temanku ini nih kan jebolan DKV yang di kampusku ini nggak dari SMA, jadi dari SMK. Mereka lebih berpengalaman gitu, maksudnya lebih udah tahu di bidang kerja, udah sering dapat project, udah ada yang terkenal punya nama gitu. Ya aku ngerasa kayak susah catch up, susah ngejar mereka, yang aku merasa kayak aku kok keterbelakangan banget gitu. Cuman ya itu motivasi juga sih. Harapan kamu di tahun 2021 ini apa sih? Untuk aku sendiri, aku berharap banyak orderan. Banyak orderan, terus lebih rajin dan lebih aktif bikin ilustrasi, lebih aktif belajar. Aku pengen belajar lagi, pengen lebih kayaknya lebih sering ngepost gitu sih, bikin feed biar karyanya
lebih banyak portofolio, nambah-nambahin portofolio biar ntar kalau mau kerja kan ya lebih mudah gitu. Mau ikut-ikut lomba juga kalau bisa. Iya. Oke, Lala, kamu bawa gambaran kan ke sini? Iya, bawa sih. Gambaran progres ya dari kecil sampai dari sekarang. kecil sampai Iya, sekarang aduh, mungkin bisa malu. ditunjukin nih dari Boleh dong lihat dong. awal mula tuh gambarnya tuh masih gini nih gitu. Sebentar ya. Aduh, malu ya. Nggak Nggak apa-apa lah. Nggak apa, cerita aja. Ini nih, yang pertama. Oke, itu Ini kelas ya ampun, berapa jelek tuh? banget. Kelas berapa? Usia berapa? Ini kalau nggak salah awal-awal SMP. Ya ampun, ini jelek banget. Kayak ini matanya begini gitu. Ini proses pertama ya terusin. Ini awal-awal suka anime gitu kan, Oh, gitu ya. iya. Ya ampun, wibu. Terus ada ini agak loncat sih soalnya aku cari yang setelah itu kurang Sulit nggak ya? nemu ya. Oh, Nggak oke. nemu. Ada yang lebih lagi. Ini kayaknya SMA. SMA Ya SMA. Ini Oh, masih boleh ditunjukin ke masih kamera? malu. Ini masih apa sih, realis ya. Karena masih belajar, biasanya kalau belum nemu style itu sering nyontoh. Iya. Ya, ini juga ini SMA juga ya? Jean d'Arc. Ya. Ini SMA juga. Kebanyakan SMA sih. Tapi progresnya apa sih dari gambarannya tuh, apa sih progresnya gitu? Ini lebih ke warna sih, karena ini kan basisnya harusnya painting. Aku masih awal-awal mewarnai sih ini sama yang tadi itu. Aku masih takut, awalnya masih hitam putih. Jelas biasanya hitam putih, pensil dulu, arsir dulu, baru masuk ke warna. Ini juga aduh jatuh. Ini juga. Ini udah SMA mau kuliah. Nah, tadi SMA, ini SMA mau kuliah. Wonder Woman. Ini juga masih belajar. Terus sisanya bentar. Mau ditunjukin atau? Boleh. Oke, boleh. Sisanya Sebentar digital. ya. Sebentar ya. Sisanya digital kuliah. Karena di Karena dituntut untuk kampus ya digital. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Nih. Ini awal banget belajar digital. Ini kayaknya pertama banget ya. Semester berapa tuh? Belum masuk. Oh, Ini belum kuliah. Pas keterima kuliah, ini aku baru udah belajar digital. Oke. Ini awal-awal banget. Ini aku juga nggak tahu konsepnya apa. baru awalnya udah bagus ya. Iya. Ini stiker pack. Ini juga awal-awal, setelah yang tadi kayaknya sih. Tadi kan awal-awal kuliah, ini kuliah. Terus ini kuliah. Ini udah kuliah semua sih ini. Oh ya. Ini batik deh. Ini udah mulai style kamu banget nih. Iya, ini kayaknya mulai kayak aku mau explore, mau cari style sih. Ini kayaknya ini yang baru-baru. Ini belum lama sih ini. Kayaknya 2000. Itu mirip style sama yang di Instagram itu kan. Iya, ini yang ada di Instagram. Ini terus mana ya? Ini juga karena aku suka film, jadi aku bikin ilustrasi dari film-film gitu yang Iya. pakai jaket kuning gitu. Gitu, ini juga film-film. Ini juga awal-awal kuliah. Ini teman-temanku. Ini juga baru. Ini fan art artis gitu. Oke. Keren banget ya. Iya, wah, semoga Makasih. menginspirasi nih. Oke, itu tadi beberapa tips dari Lala yang bermanfaat banget nih buat kita. Terima kasih Lala sudah datang di Sepenetan Podcast. Semoga sehat selalu, sukses selalu, Amin. dan dilancarkan seluruh segala urusannya. Amin. Oke, tunggu episode selanjutnya dari kami yang tentunya semakin seru. Sampai jumpa di 789 Podcast Living Creative Mind.